Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 3 semester 7. Nah, di sini saya akan membuat laporan video tentang studi kasus dengan mata kuliah White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardiah, SHI MHum. Nah, di sini saya membuat laporan studi kasus dengan judul Pembangunan Limbah Sampah Rumah Tangga agar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Nah, adapun latar belakang dari masalah ini yaitu limbah merupakan hasil sisa dari sebuah proses yang dihasilkan dari suatu produksi baik industri maupun domestik. Apabila limbah ini terlalu banyak di lingkungan, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan diri masyarakat sekitar. Limbah dapat dibagi menjadi dua bagian sumber, yaitu limbah yang bersumber domestik atau limbah rumah tangga dan limbah yang berasal dari non-domestik atau pabrik, industri, dan limbah pertanian. Kegiatan industri domestik dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air. Telah kita ketahui bersama bahwasanya banyak limbah yang bersumber domestik atau limbah sampah rumah tangga yang telah kita jumpai bersama di lingkungan sekitar. Apalagi terus-menerus dibiarkan limbah sampah domestik tersebut, maka akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Maka, untuk menjaga lingkungan agar tetap asri, kita sebagai masyarakat harus pandai membangun limbah sampah rumah tangga tersebut agar tidak merugikan lingkungan, dan kita harus dapat memanfaatkan limbah sampah rumah tangga tersebut menjadi sesuatu yang akan bernilai ekonomis. Nah, dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan studi kasus tentang pembangunan limbah sampah rumah tangga agar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pembangunan limbah sampah rumah tangga agar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan dan merincikan fenomena yang diteliti, mengetahui apakah limbah sampah rumah tangga dapat bermanfaat dan bernilai ekonomis atau tidak. Nah, adapun manfaat studi kasus ini ialah supaya penulis dapat menyalurkan pemikirannya kepada masyarakat dan masyarakat mampu mengolah permasalahan limbah sampah rumah tangga yang ada pada lingkungan sekitar menjadi bernilai ekonomis. Selanjutnya di bab 2 ada kajian teori. Di sini membahas tentang pengertian pembangunan. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau sekelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang punya bentuk lebih baik, bahkan sempurna dari bentuk yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Adapun pembangunan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Roger, adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W. Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat keterbelakangan ke masyarakat negara yang maju. Selanjutnya ada limbah sampah. Sampah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah
sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik ataupun non-organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang di lingkungan. Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam. Ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah ternak, ataupun sampah lainnya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, selanjutnya ada dampak negatif sampah. Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat terurai dalam waktu yang lama, akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah di sini adalah bahan yang tidak dipakai lagi karena telah diambil bagian utamanya dengan pengelolaan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Nah, menurut Gilbert, ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Sampah ini dapat menimbulkan banyak penyakit seperti diare, kolera, tipus, penyakit jamur, dan lain-lain. Dan kemudian dampak terhadap lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Seperti pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang kedua, infrastruktur lainnya dapat juga mempengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika di sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Selanjutnya di bab 3 ini ada metode penelitian. Dalam penelitian studi kasus ini yang digunakan yaitu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Meleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melihat melalui cara observasi langsung ke lokasi. Teknik observasi merupakan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean perilaku suasana sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Selain itu juga untuk memperkuat hasil studi kasus ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Nah, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan atau pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi lainnya seperti jurnal juga bisa. Selanjutnya, sampel penelitian ini tepatnya dilaksanakan di Desa Seidadap 34, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan. Teknik observasi yang digunakan yaitu pengamatan, yaitu dengan melihat situasi sosial yang terjadi yang kemudian membuat data, lalu observasi dibuat kesimpulan dan sampai akhirnya pengumpulan data secara nyatanya. Selanjutnya di bab 4 ada pembahasan.
pola pembangunan jumlah sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengatasi peningkatan jumlah sampah yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola sampah seperti pengumpulan, pewadahan, pemilihan, dan melakukan daur ulang untuk mengurangi volume dan persebaran sampah. Adapun landasan aturan pusat tentang Undang-Undang tentang Sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang mengelola limbah sampah. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tentang masalah limbah sampah agar mengurangi limbah-limbah sampah rumah tangga dan menjadikan lingkungan agar menjadi asri, masyarakat sekitar bersama pengurus ibu-ibu PKK memilih solusi untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Ide solusi itu yaitu mengadakan pembangunan pada limbah sampah tersebut seperti pertama, mengadakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat minimal sebulan sekali oleh pemerintah. Yang kedua, membuat program LISA atau lihat sampah ambil. Yang ketiga, menggalakkan program gotong royong atau kerja bakti dan pemberian denda bagi masyarakat yang tidak mengikuti gotong royong. Yang keempat, menggalakkan program pembedaan sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga. Dan yang kelima, membuat organisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis di suatu masyarakat. Nah, sedangkan hal-hal kecil yang seperti itulah yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar lingkungan tetap asri dan mampu memanfaatkan limbah sampah rumah tangga menjadi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Hal positif seperti itu harus tetap digalakkan oleh masyarakat agar lingkungan tetap asri. Nah, selanjutnya di bab 5 ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sebagai masyarakat yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi harus mampu melestarikan lingkungan dimanapun kita dan kapanpun, karena lingkungan yang indah dan asri akan mampu menciptakan kehidupan yang sehat pula. Segala sesuatu yang ada di dalamnya memiliki banyak manfaat, termasuk sampah. Sampah memiliki banyak manfaat, apalagi kita mampu memanfaatkannya. Sebagai manusia yang memiliki jiwa yang tinggi, maka kita harus mampu berperilaku kreatif. Segala sesuatunya tidak menimbulkan dampak negatif. Untuk menciptakan sesuatu kegiatan, maka sangat membutuhkan partisipasi dari semua pihak seperti masyarakat dan pemerintah. Apabila kedua pihak tersebut saling bekerja sama, maka akan berjalan dengan lancar semua kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, program penyuluhan dari pemerintah ini juga sangat penting untuk masyarakat, karena masyarakat akan merasa diperhatikan jika pemerintah ikut terjun di dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, sampai disinilah hasil laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.